Grok ini, mereka emang mau Main untuk early juga. Early banget. Jadi menghadapi Altrigo, mereka juga mau main agresif dari awal. Betul, tapi jujur jawaban Yuchongnya dari Altrigo di pick ketiga atas ini juga bagus. Karena kita tahu sendiri. Oke, mungkin bilangnya, iya bang, kuda takut sama naga. Tapi emang itu gambarannya Bude, gampangnya tuh kayak gitu. Karena Kuda emang Black takut sama Dragon naga. formnya, bener, Black Dragon form ketika Yuchongnya level 4, dia bakal bisa ngezoning si Leomordnya biar nggak ke-turtle. Bisa diusir ya. Bisa diusir. Bisa diusir. Dan ini ada lagi korban yang bisa diusir juga, ada Parsha. Ini bisa diusir dengan Yuchong nanti. Ya, Black Dragon Ball bisa langsung ke arah belakang, apalagi Parsh kita tahu dengan patungnya dia. Dia bakal jadi patung ketika ulti. Ya, cuman ya tetap sih kalau menurutku di sini si Light ini yang memang harus diwaspadai. Karena sekali lagi itu tech charge itu punya heavy area loh, itu gede banget kan sisinya dia. Dan yang paling menyebalkan adalah efek knock-up airborne-nya. Ya, Walaupun mungkin bisa dikurangin ya budaya pakai tough boots, tapi buat sekarang efek knock-up airborne itu kalau nubruk tembok itu merecokin banget. ya dan itu gede banget buat area sisinya itu dia. Oke. Tapi kalau ngebahas tentang ya kesulitan awal yang sudah akan diberikan oleh tim Aurora, Altrigo udah sadar betul pastinya ngelepas Grok. Apa nih yang akan dipersiapkan oleh Altrigo di game kedua? Wah, kalau udah ngejawab Grok kayak begini sih, kayaknya harus bawain hero yang bener-bener. Yang pertama Bude, gold lanernya emang bener-bener bisa ngejawab Grok dulu. Mungkin kayak kalau ada beberapa Apa tuh? pertimbangan untuk ambil kayak carry gitu boleh banget, karena buat makan depan. Dan sekali lagi berarti Altrigo nggak pegang tempo. Ya, tapi kalau mereka pakai carry itu ada Grok. Mohon maaf, masih bakal ditabrak terus-terusan juga. Nggak punya escape. Benar, Iya. dan memang Purify mungkin bisa menyelamatkan ya. Betul. Tapi dengan waktu yang singkat akan bisa dikejar. Masalahnya di sana. Ini Ada Leomord. Parsha juga. Bener, ada Leomord Parsha juga. Oke, jadi Purify Ya, bisa tapi kayaknya wajib juga sih buat dibawakan. Iya, Ya, selama mereka punya marksman atau selama pakai marksman itu bisa ngedash. itu dia. berarti harus ada hero-hero yang bisa untuk sustain, Yap. ditambah lagi atau mungkin dengan escape ability. Setuju Bre, Tapi butuh hero yang tidak mengganggu untuk lini belakangnya. Kalau emang RP dipaksa marksman. oh well, dan kombinasi hero-hero yang di-ban oleh tim Aurora, Gwen, Esmeralda, Ya ini kayak hero-hero yang emang lompat-lompat dan Iya. bisa bertahan. ya dan walaupun mereka kayak oke mau main marksman boleh sekarang ambil aja marksmannya. Iya. Kayak mereka ready banget kalau memang lawannya Depannya udah oke. ya pengen marksman. Karena mereka kayak nantang memang kayak mereka pengen biar Altrigo pakai marksman. Dengan Monggo, draft gitu. 3 mereka seperti ini. Iya, diadu Bude. Iya. Kayak sama-sama pakai marksman, sama-sama main late game. Cuma bedanya dengan 3 pick atas dari Aurora, emang mereka udah mempersiapkan diri dengan objektif fight yang kuat banget. Oke. Dan itu dia harinya di ban. Mungkin melihat perform dari game yang pertama juga. Tapi sekarang kalau memang mau ngambil Cloud nih. Kayaknya Cloud Om bisa. Cloud bisa untuk Aurora. Iya ya, semenjak tidak ada Guinevere dan juga Yuchong combo Guinevere-nya nggak jalan ya. Iya. Karena combo knock up airborne Yuchong sama Guinevere instan. Instan banget Bude dan gampang banget buat di-punish. Oke, Oke. tapi ya tergantung dari domainnya kan. Tapi Cloud-nya dikasih. Aku kira kayak domain punya pemikiran, oke kita main yang lebih santai aja ya. Enggak. Main fighter, enggak ternyata. Diambil Cloud-nya jadi pilihan untuk alter ego, dipaksa main. Ya kalau mau marksman langsung ditabrak kuda. Mau main fighter takutnya damage-nya nanti nggak cukup. Jadi Masalah. Serba salah, ini tergantung dari jungle-nya AE. Mau Yi Sanshin kah? Wah kalau Yishanshin sih berarti harus ada hero golden yang kuat banget. Fighter, lini depan. Mungkin kalau biasku akan bilang Ruby. Karena itu memberikan efek mini stun. Tapi ternyata Granger. mereka tertuju juga Granger. Berarti mereka butuh badan sekali lagi. Untuk iya. alter ego. Tapi enggak ternyata. Mereka mau bermain dengan tempo yang seimbang. Mereka nggak mau kalah di objektif turtle-nya. pick kali ketiga untuk Suyo, tapi 2 kali di pick 100% win rate. Apakah memang ini jadi satu hero kuncian dari Altrigo untuk melawan Aurora? Bisa jadi untuk Suyo-nya karena Suyo punya Blade Surge yang bisa masuk fight dengan cepat, bisa keluar dengan cepat juga. Dan level 3 kan sudah mulai aktif nih. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan apa yang bakal dibawakan dengan Aurora. Jadi mereka akan main fight-nya 4-2 marksman-nya. Ini akan duel 1v1 terus-terusan. Oke, dengan line up seperti ini, kira-kira nih plan untuk Altrigo bisa untuk ngedapetin game kedua apa? Lain Altrigo jelas. Wah ini Granger-nya akan menjadi top 1 habis buat Altrigo. Jangankan. Sora. Sora udah ada di last pick, bukan di priority. Menjadi pick seperti apa ini? Ini pick yang sangat-sangat ideal Bude. Karena nggak ada
Valentina sebagai lawan match-up-nya. Dan Soranya juga bisa nge-trigger banyak banget spell karena ada Grok. Jadi kalaupun ada Purify-nya akan dipaksa untuk dipakai. Bagaimana dengan drop game kedua? Agak sedikit punya resiko. Yap, Dari resiko. Altrigo. Betul. Altrigo punya resiko. Kalau dari Aurora? Aurora mereka sangat stabil sekali dan mereka tinggal main sesuai dengan draft mereka sekarang. Fokus ke heavy crowd control yang mereka dapatkan. Well. Kedua tim telah bersiap dengan hero mereka jadi caster. Bersiaplah untuk masuk game kedua. IQ Bude Clara Monster, Om Wawan dan juga Profesor KB. Tenang. Baru satu game kita lalui, masih panjang untuk hari ini. Malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kita. So mari kita menyaksikan untuk game yang kedua. Mampukah Altrigo menyamakan keadaan atau bahkan Aurora akan memimpin dengan 2 poin? So, dari Tidor Senayan mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat untuk tim tuan rumah yang sedang bertanding kali ini. Aul, Papulung, are you ready? Ready. Let's go. Let's go. Dan ya melihat Grok yang sudah menjalankan job desk utamanya juga untuk langsung ngambil tembok, mematahkan dari segi pertemuan wave minion di area tengah, itu agak buat akhirnya dari Altrigo harus agak sedikit lebih maju ya, walaupun secara power clear lumayan cepat ya dibantu dengan adanya Chow. Yap, sementara dari Suyo sendiri ya, aktifnya di level 3 ini yang mungkin akan ngedompleng banget di awal. Dan ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang mereka planin juga. Ya, dan sebenarnya ya kalau ngelihat dari Grok yang udah langsung ngambil skill 2 kayak gini, ini bisa langsung ditabrak aja nggak sih? Kan belum ada Mighty Swing. Gak akan ada efek knockback nih. Sementara kalau dari masing-masing dari God Laner sendiri ya, ini udah balik lagi nih Ul, Ya. konvensional. Dan akhirnya Granger muncul lagi ya. Yep. Oke, dan ini agak sedikit berbeda untuk domengnya yang biasanya kita ngeliat ada Cloud mau agresif dengan adanya Master Assassin, ini lebih ke Tenacity juga, lebih mencari lagi bagaimana sustainability dari seorang Cloud ini dengan Emblem Fighter-nya. Tengah sendiri masih cukup santai, turun banget temponya. Terasa ya, tegangnya terasa ya. Ini antara emang tegang banget, apa emang mereka menurunkan temponya? Harusnya menurunkan tempo sih, kalau ngeliat dari keduanya kan sama-sama agresif, terutama untuk Altrigo ya. Agresif early yang biasanya mereka dapetin juga, main tabrak-tabrak aja. Dan sejauh ini agak sedikit ketahan, kita belum ngelihat tabrakan tersebut semenjak memang gold laner-nya juga kan lebih ke sabar dulu, farming dulu. Biasanya kan kalau misalkan udah bawa-bawa fighter nih, udah ikut fight juga nih di turtle. Yang pertama, zoning out lah dilakukan oleh Yuzong. Wah, gila di zoningan sampai terlalu jauh. Dan dapetin Turtle Edward, masuk terlalu dalam. Ini akan adalah kesempatan untuk berpasukan dari tim Altrigo melakukan punishment terhadap seorang Edward. Satu momen kill gagal didapatkan karena flicker for defensive. Edward hampir dipunish. Dan adanya Yue di sana dengan Feather Strike hanya untuk menetralisir. Sayangnya tadi tetap para pasukan dari Altrigo mereka nggak gentar dengan takut sama Yue. Ini Sora jatuhnya Soramat ini, selamat dia jadi ya tadi tuh ya. Ya, Dikit lagi Ul. dikit lagi di flicker. Dikit lagi, cuman gocekan balik lagi. Balik lagi mundur, tapi ya setidaknya untuk sekarang Altrigo mereka dapetin turtle yang pertama. Bisa jadi modal banget nih untuk bagaimana penggunaan fighter jungler untuk secure objektif. Dan bahkan nggak berhenti sampai situ karena upaya pencurian menuju ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Demon Kite. Ini udah mulai dilakukan juga. Sementara Light ya, belum level 4 dia nggak akan bisa tabrakin dengan ada Tectonic Charge untuk bisa buat momentum. Cuman setidaknya ada tempo ataupun dari permainan dari Light sendiri emang benar-benar ditahan ya. Coba lihat dari tadi tuh. Tipis aja. Hampir aja Nino kena ganking nampaknya Lung di bottom lane. Aman ya. Tipis aja tadi tuh. Karena kan sejauh ini juga pergerakan dari Light sendiri emang ditahan di dalam area defensifnya doang Ul. Belum bisa nyebrang-nyebrang banget. Tadi baru masuk air sekali tuh karya Turtle. Iya. Ngechip ya. Iya ya. Ternyata bisa ditabrak juga kan. Oke, ini dia untuk early-nya yang masih kita lihat. Wah, Tectonic Charge! Surprise dari Hijumi. Crimson Bacon memang sudah pop up. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka mungkin memancing trigger yang dimiliki dari flicker Hijumi. Tapi Hijuminya ini masih terlalu keras kalau kita bisa bilang. Ya dia flicker juga kan, dan sama-sama ya ada trigger flicker juga untuk Light-nya. Sementara Arvi yang biasanya kita lihat Hunter Strike-nya dijadiin dulu, tapi ini lebih ke cari lagi bagaimana bisa memainkan point kill dengan langsung membuat ke arah Sky Piercer setelah Fury Hammer. Yap. Walaupun biasanya kita lihat kan dari Granger, ya Hunter Strike dulu, sepatu Jadi, itu, ntar lah sepatu. Gue udah punya bawaan sepatu sendiri kok. Bener. Iya kan, baru Sky Pierce dilanjutin lagi. Serang Lino dia juga Edward.
Ya sampai besok gak bakal kelar sih. Benar, harusnya. tapi ini bakal adu zoning sih. Tentunya dari Light dan juga Nino akan seperti apa lagi karena terlalu udah dipegang sama AE. Kalau ngomongin power zoning ini Nino punya power yang sangat kuat. Edward di depan sana berhasil mendapatkan dua momentum. Belikan tidak dibelikan dari hijau tapi blasting dari Bang Doming. Memporak-porandakan pasukan dari tim Alter Ego. Bahkan mereka harus kehilangan Yasuke bersama dengan Nino. Hijumi, Yasuke, Nino. Dan Yasuke udah paling penting di saat adu turtle dia udah nggak bisa berbuat banyak. Dia sudah di dalam sana loh. Iya, itu berat banget sih gimana caranya untuk kebalikan keadaannya juga. Di burst dengan adanya attack speed yang tinggi dari Domain Kite plus akhirnya turtle-nya didapetin sama Demon Kite. Dan ini ngebuat dari Aurora Gaming unggul lumayan banyak lah tanpa pertukaran. Ya mereka tadi jauh lebih cepat untuk bisa memberikan zoning yang begitu baik ya. Dan sekarang Strombin belum dikeluarkan. Dari bottom lane, lihat Nino mencoba untuk bertahan tapi tidak ada Black Dragon transform. Bahkan di depan ada Strombin meninju Nino dan langsung diratakan sama tanah. Aurora Gaming Philippines bakal coba di pick off satu point kill dengan adanya light di depan sana. Wild Dragon all in. Menuju satu point kill, Skyfisher aktif. Apakah ini pertanda Arfi akan membalikan kembali keadaan? yap. Oke, Alter Ego, fokus. Ingat mereka beberapa kali pernah ada dalam keadaan seperti ini, mereka tertinggal terus. Tapi one moment mereka mulai kebalikin. Gak apa-apa, Ya, relax ya. relax dulu, Kalau kata Nino, sabar. tenangin dulu, santai dulu. Santai dulu ya. Kayak tadi udah mulai bisa nyari-nyari trade kan. Tadi dari awal agak sedikit susah. Seenggaknya ada satu poin kill lagi yang bisa diciptain. Dan terutama yang nge-kill ini adalah Arfi. Lethality Stack ini yang akan menjadi modal lagi nantinya sebagai eksekutor dari Alter Ego. Dan kali ini dari Aurora juga udah mulai nurunin dari segi temponya. Mereka nggak mau terlalu barbar. Mereka bakal coba untuk cari momentum karena Lightnya lihat membuka vision dengan cukup enak. Ya. Dia nguasain banget area rivernya. Cuman Ngebuat dari kan Alex terbatas. sementara itu, itu yang... Oh, Eh, weh, what? surprise! Happy birthday Arfi! Tindakan yang sangat mengerikan, gerakan tiba-tiba gerakan tambahan ini Nino mencoba untuk membalikkan kembali keadaan dengan Doming di depan sana yang tertinggal. Langsung ada sang Marpia, dan Demon Kite berhasil membuat Nino tertinggal di arah top lane. Sedangkan itu membuka pertukaran dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. 1700 gold masih bisa mereka kejar. Kalau dia dapetin turtle, kalau mereka bisa tukar dengan ada turret dari bottom lane. Tapi sayangnya purple-nya open banget. Oke, itu tadi melanjutkan apa yang tadi ingin kita sebutkan ya. Yang ingin kita jauhin banget itu adalah tempo permainan dari regional Oh no, Philippines. one by one situation di Dube! Dan flicker Blossom! Wow! Berhasil dapat satu kill, ditukar dengan adanya Zatan dan Zona tetapi dapat Arfi! Gak ada jalan untuk pulang! Nowhere to run! Arfi harus hilang para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan dua orang yang penting sekaligus. Nino mencoba kembali ke kanan dan blasting dua from Dominic Kise membuat para pasukan dari tim Alter Ego walaupun jatuh sekalipun harus hilang di telan bumi. Alek, seseorang yang bisa mempertahankan diri dan Yasuke udah gak bisa berbuat banyak. Double kill, bahkan menjadi poin kill yang ketiga didapatkan kalau mereka masih terus memaksa. Agresivitas yang dimiliki dari tim Alter Ego ditekuk, diredam oleh Aurora Philippines. Yap, ini yang begitu berbahaya, ini yang kita sebutkan. Jangan sampai masuk ke dalam tempo permainan dari regional Filipina. Apabila masuk ya ini adalah contoh nyata yang gak banyak tim bisa selamat Ul. Iya, dihipnotis semuanya. Ini Benar-benar tinggal- dihipnotis karena dari tadi ini benar-benar semua agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego itu ditekan. Itu dihabisin, itu dihilangin, itu dibungkam habis. Iya, nggak diladenin bahkan juga kan. Plus satu persatu tadi dia absen gak sih? Di Jumanya dikejar-kejar, Arfinya juga yang mau balikin Dan damage beberapa ternyata kali Mighty ketangkap. Swing itu ngancurin momentum loh. Buyar ya. Buyar orang mau maju atau kena lagi ya bagaimana. Aduh. Bahkan tadi dari Nino nya Dragon Tail ya kedorong dikit jadi gak kena gitu. Oh, Alex. Gak mungkin sih kalau misalnya Alek maksa dapetin Doming yang ada Purify doang, Aleknya hilang, Arfinya nggak bisa cover, Arfinya udah nggak punya flicker. Kelar sudah. Oke, Kalau bakal lagi dilabrak. fight kembali, Strombin di depan sana, pada Western tadi dikeluarkan, cepat builder Demon Kaya, membuat permasalahan dari tim Alter Ego. Mereka bakal coba untuk dipukul mundur, mencoba untuk kehilangan satu turret, tapi Alter Ego masih kuat dan bertahan. Tapi Nino harus ingat, dengan damage yang diberikan oleh Doming, dia udah menuju ke arah Trinity Swift, dan hampir saja menuju ke arah Corrosion. Lihat damage yang diberikan dari Yasuke. Steal terhadap Lord pun gak mungkin mampu untuk Alter Ego di menit ini. Berat sih buat steal-nya, tapi ya ini udah mulai dikuasai perlahan demi perlahan. Gak terlalu barbar, gak terlalu agresif, tapi ya lambat laun ini mematikan untuk Alter Ego sendiri. Oke, come on Alter Ego. Dengan dua giant yang memang berhasil mereka hancurkan kemarin tapi hari ini. Edward!
dapetin satu point kill. Membuat Yasuke tersambar petir Heaven Red di depan sana. Mencoba dipukul mundur sekalipun nggak mampu. Hijume itemnya baru punya glowing. Kita lihat damage dari Arvi, memang 3 item tapi Arvi nggak bisa ada di sana. Iya, terlalu banyak sih yang bisa tabrak ke arah Arvi-nya juga. Siapapun ini bisa. Dan kali ini Outer middle turret tabrak. Oh! Tectonic Tag! Light! Tidak terjadi kita. Wombo Gobo Jobro dari tim Aurora Philippines. Mereka memporak-porandakan Arvi. Bahkan Arvi gak dikasih nafas sama sekali sama Nino. Karena mereka sadar 2 orang yang sangat penting. 2 side leader dari Alter Ego tersebut. Kembali Light menciptakan sebuah momen yang begitu baik ya. Sebuah positioning begitu luar biasa. Tidak tertebak, dia masuk mendadak dan impactnya serusak ini loh. Terusak itu karena lihat sekarang inner turret udah mulai dilucuti satu persatu. Feather Ice Strike. Zoning out saja. Feather Ice Strike yang bisa kita lihat dari tim Aurora Philippines. Ini bukan tentang instant kill. Ini poking damage dan Yue telah menunjukkan permainannya waktu itu melawan Alter Ego juga. Dia bakal bisa terima ditumbangkan asal tuker dengan Arvi atau Hijume. 1 untuk 1. Mid laner yang cukup bandel. Oke, tenang, reset lagi. Kali ini Aurora Gaming mereka juga tetap ya nggak ngasih kendor, perlahan juga visionnya mereka tetap akan dipegang. Feather Ice Strike lagi-lagi hanya menjadi teror saja untuk bisa memukul mundur Alter Ego. Nino mencoba untuk menuju ke arah backline. Frontman-nya gagal termasukkan dari tim Aurora Philippines. Hanya memancing team fight. Dan ketika mereka sadar tidak ada damage dari Arvi, ini tim Aurora makin lebih memaksa. Kalau misalnya kalian sadar, ini yang biasa Alter Ego lakukan kemarin. Tapi kali ini dibalikin keadaannya, Alter Ego yang dicekek gak dikasih nafas sama sekali. Yap, bahkan kalau emang mau head to head antara volume dari tim fightnya sendiri ya, antara apa yang dilakukan Alter Ego kepada tim lain dan yang dilakukan dari Aurora sekarang ke Alter Ego, itu jauh banget Ji. Cuman penekanannya ataupun yang ditekan dari area objektif ini yang benar-benar habis juga loh. Ini benar-benar pahit banget yang dilakukan oleh Aurora Gaming. Iya, dan Alter Ego juga masih belum menemukan jawaban gimana caranya mereka nyari trade. Yasuke bukan tipikal yang bisa move cepet juga untuk bisa jalanin lane jauh kayak tadi kan. Di bawah dia udah berusaha sendiri, tapi yang lainnya juga nggak bisa bergerak lebih banyak lagi. Dan itu masih belum cukup pastinya untuk Alter Ego bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Karena Aurora Gaming ya mereka bisa aja ada dimanapun. Itu yang ngebuat dari Alter Ego juga harus lebih aware lagi dengan adanya positioning dari Light. Flicker Tectonic Charge selalu sekarang ready. Oh, Lord sudah ready. Kita biasa melihat trio mid yang bersinar. Tapi Aurora Philippines ini berbeda. Mereka antara roamer, mid lane, dan juga EXP. Bahkan Alec di sana flicker for defensive. Maka coba ditutup jalannya Soler serang Light. 1 point kill didapatkan. Cover dari Sonata nggak mampu untuk membuat tim Aurora mundur. 7.000 gold difference. Sekarang problemnya dari Alter Ego mereka nggak punya high ground pasti. Ini ya. Dan 1 tembok terakhir. Ini akan menjadi benteng pertahanan mereka dan ini yang harus dipertahankan habis-habisan 7.000 loh. 7.000 bukan angka yang sedikit dan itu adalah angka yang banyak banget. Cuma setidaknya apabila mereka kembali kita berharap mungkin apapun yang bisa menetralisir itu adalah kembali late game. Yep. Oke. Sampai ke late game apakah sampai ya itu yang kita belum tahu nih. Iya, late game juga kayak agak berat sih bisa di split sama Domeng. Ini terlalu banyak gitu loh. PR buat Alter Ego. Karena Alter Ego dari tadi juga nggak mencoba untuk menyerang karena mereka kebanyakan ngeladenin doang gitu loh. Serangan dadakan dilakukan oleh Aurora. Menurutku Alter Ego tinggal tenang. Mereka relax dulu. Mereka nyamanin diri mereka. Mereka di grand final. Lupakan segalanya. Tapi kali ini perpaskan dari tim Aurora Philippines. Mereka memaksa menabrak ke arah bottom lane. Top lane-nya dibiarkan begitu saja dengan damage dari Doming. Yang terlalu sakit dan bahkan ngelihat Rose Gold di depan sana. Untuk mendapatkan Demon Kite. Ini perbandingannya bisa 1 tukar 2 atau 3 orang. Wah, ini advantage mereka ada di upper bracket tentunya ya. Mereka ada break 2 hari juga. Plus ya kemarin seharian Alter Ego menjalani total 9 game berarti kan. Yep. Udah Oke, banyak lihat. yang dibaca. Light Conceal di kanan langsung ada Barbiel dari Demon Knight. Langsung ada sosok Edward di depan sana mengganggu para pasukan. Coba Tectonic Charge! Light menggetarkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Alec yang menjadi korban jiwa. Base-nya terbuka sangat besar. Winter Crown dan Demon Knight.
Parisi coba untuk bertahan di depan sana. Edward bakal menjadi point kill tambahan. Tapi nampaknya Harvey gak punya kesempatan untuk bisa bertahan. Dan Sonata dikeluarkan. Tapi damage-nya masih belum cukup. Bahkan pedal listring hampir membuat Hijume terkukur. Dan bahkan base-nya menjadi fokus utama dari para pasukan Aurora. Mereka pun ke arah belakang. Dan Alter Ego masih bertahan. Oke, Alter Ego masih bertahan. Alter Ego belum tumbang. Alter Ego masih bisa kebalikin apapun itu. Ya setidaknya mereka masih bisa bertahan walaupun HP base-nya juga udah sangat-sangat low. Upaya naik ke arah high ground dari Aurora Gaming masih belum maksimal. Tapi yang akan jadi berbahaya adalah next objective. Lord kalau misalkan memang bisa didapetin sama Aurora, tapi kalau Alter Ego paksa team fight dan mereka bisa menangin team fight itu akan jauh lebih bisa mendapatkan nafas tambahan. Tapi pertanyaannya adalah dengan perbedaan di angka yang cukup jauh, apakah ada kesempatan itu untuk bisa di kontes nih Alter Ego? Oke, kontes ya. Kita ngomongin kontes sekarang. Atau menangin team fight? Gimana caranya mereka menangin kontes kalau misalnya mereka nggak dapetin satu point kill. Dan di sini kunci dari tim Aurora. Mungkin kita sulit untuk dapetin Edward atau Domeng. Tapi Yue masih possible untuk dimakan sama Alter Ego. Dan Yue dari tadi positioningnya bagus, damage dealernya besar, dan bahkan ngezoning out Alter Ego. Seakan-akan satu tetesnya mengerikan dan membuat tim Alter Ego buyar. Jadi genderang perang buat mundur ya. Yap. Oke. Satu area objektif yang begitu mengerikan lagi dan ini adalah mungkin bisa jadi penentu karena ini adalah prime time banget untuk Aurora. Conceal-nya terlihat. Untung Alek masih sabar tapi Hijume. Hijume? Crimson Bacon mencoba mendapatkan Clyde. Tapi target utama dari sosok Solo Nina menuju ke arah belakang. Yue bakal coba disounding atau blasting Red Winter. Membuat Tommy masih bertahan tapi Yasuke. The power of retribution dari para pasukan Alter Ego mereka dibungkam. Kehilangan Harvey sebagai damage dealer utama. Tapi Domeng kali ini damage basic attack-nya membuat Hijume tidak bisa bertahan. Kali ini, the one last man standing, Alek gak bisa membuat Alter Ego bertahan. Aurora berhasil mendapatkan game yang kedua dari sang tuan rumah Alter